Jadi bagaimana, apa Anda berminat dengan penjelasan presentasi kami? Pak Arfi, kami selalu percaya pada Anda. Ide Anda selalu hebat dan cemerlang. Terima kasih Pak, tapi saya tidak bekerja sendiri, ujar Arfi menoleh pada kami. Ya, ada aku, Iwan, dan beberapa staf kami yang ikut meeting. Tentu, baik Pak, kami tunggu kabar selanjutnya untuk proyek rumah impian kami ini. Baik Pak, kami melanjutkan dengan makan siang bersama klien kami ini. Selesai dengan urusan kami, akhirnya kami kembali ke kantor, tapi tidak dengan aku dan Arfi. Arfi memutuskan untuk pulang langsung, karena jam sudah menunjukkan jam 3 sore. Nanggung kalau harus kembali ke kantor. Setelah sampai di apartemen, aku membersihkan diri, begitu juga dengan Arfi. Kamu masak makan malam hari ini? Tanya Arfi. Iya, tapi cuma sisa kemarin, belanja aja. Aku masak ayam goreng sama sop, ujarku. Ayam goreng sama sop? Gak nyambung sih ya. Arfi duduk di bar kecil dapur ini. Kalau sebutan orang sih bar kecil, tapi Arfi bilang dia gak suka menyimpan minuman alkohol, jadi dia putuskan untuk jadi meja makan. Posisinya juga di dapur, jadi jika duduk di kursi bar kecil ini langsung bisa melihat kegiatan di dapur seperti sekarang. Arfi duduk di sana dan memperhatikanku memasak yang memunggungi dia. Gak tahu juga sih dia merhatiin aku apa enggak, hehehe. Aku ngerti sekarang, kenapa Angelo menjadikan kamu aset berharganya, ucap Arfi tiba-tiba. Kenapa? Balasku masih sambil memasak. Kamu, ucap Arfi menggantung. Entah apa yang mau dia ucapkan, aku masih sibuk memasak. Seksi, bisiknya tiba-tiba di kupingku. Aku menghentikan kegiatanku, mengerjapkan mataku berulang kali. Aku seksi, aku pikir aku gendut, ujarku. Menurutku kamu seksi, berisi dan gak kurus. Aku gak suka cewek kurus, dia menyandarkan punggungnya di tembok sebelah kitchen set. Oh ya? Tipe cewek kamu seperti apa? Ujarku yang sibuk menuangkan bumbu untuk sop tanpa menoleh ke arahnya. Keibuan, pengertian, sabar, dan paling penting gak banyak nuntut. Aku tersenyum padanya lalu beralih pada masakanku. Ku ambil wajan dan kutuang sedikit minyak di atasnya untuk menggoreng ayam. Tadi katanya gak suka kurus, aku gak dengar kamu sebutin itu barusan. Itu fisik, beda lagi. Jadi gak kurus yang aku maksud itu, dia menggantung ucapannya. Seksi, dan ukurannya gak kecil gak gede juga. Pas, aku terkekeh mendengarnya. Ku ambil serbet dan mengelap tanganku. Kenapa laki-laki selalu memilih wanita dengan ukuran? Padahal kami wanita dilahirkan tidak bisa memilih ukuran. Nah, itu soal selera kan? Aku bilang barusan. Gak semua lelaki begitu juga sih. Kupindahkan sop ke meja dan kembali ke wajan yang berisi ayam goreng. Sedikit ku kecilkan apinya agar tidak terlalu garing. Artinya kamu mesum kayak gitu sih, ya kan? Arfi hanya tertawa kecil. Mungkin karena seleraku seperti itu, jadi aku memilih membawamu dari Angelo kan? Aku tertawa mendengarnya. Jika aku tidak mempunyai bentuk tubuh seperti ini, kamu gak akan membawaku begitu? Jika kamu tidak mempunyai bentuk tubuh seperti ini, tentu kamu gak akan terpilih bekerja di tempat Angelo. Ada benarnya juga sih. Arfi berjalan memutar bar kecil lalu mengambil minuman di kulkas. Artinya kamu gak akan ketemu aku jika aku gak bekerja di tempat Angelo. Yap, tapi di tempat lain. Aku mengeritkan dahiku. Karena jika berjodoh gak akan kemana, sambungnya lagi. Aku meletakkan piring berisi ayam goreng di atas meja bar kecil. Berarti meski bersama itu belum tentu berjodoh dong? Tanyaku sambil menuangkan nasi ke piringnya. Gak juga. Kalau aku gak akan melepaskan orang yang sudah bersamaku. Akan kubuat dia menjadi jodohku, ujarnya bersemangat. Lalu, udah berhasil. Aku menuangkan air ke gelas Arfi. Sudah menjadi kebiasaanku menyiapkannya makan pagi maupun malam. Aku menoleh padanya.
Dia meneguk air di gelasnya. Iya akan. Aku akan buat seseorang itu berjodoh denganku. Mendengar kata seseorang membuat hatiku mencelos. Seseorang katanya, siapa? Apa dia sedang dekat dengan orang lain? Aku memikirkannya, tanpa terasa makanan di hadapanku menjadi tidak menarik untuk dikunyah bahkan ditelan. Hei, malah bengong, udah makan buruan. Abis itu kita ke balkon lihat bintang. Aku tidak menghiraukan ucapan Arfi. Lagi pula selama ini aku gak punya hubungan apa-apa dengannya. Lalu arti ciuman itu apa baginya? Ah sudahlah lupakan, lebih baik aku habiskan makananku. Selesai makan kami melihat bintang di balkon. Arfi mengajakku ditemani dengan segelas teh kami masing-masing. Tidak ada obrolan di antara kami. Sampai aku menghela nafasku. Kamu pernah mencintai seseorang? Aku menoleh menatapnya yang sedang menatapku juga. Kualihkan pandanganku ke depan lalu menggeleng pelan. Belum, bagaimana bisa? Herannya, dan aku hanya mengindikkan bahuku. Jangan tanya ini Arfi, perasaanku sekarang seperti perahu kehilangan arah. Aku baru saja menemukan cinta dari kenyamanan, tapi aku terlalu takut jatuh terlalu dalam. Tapi kamu pernah menyukai seseorang? Tanyanya lagi. Pernah, jawabku cepat. Siapa? Aku menoleh padanya, menatap lekat matanya. Seseorang yang baik padaku. Dia cahaya redup yang kini berhasil kutemukan, meski aku tidak tahu dari mana sumber cahaya itu. Aku berusaha menggapainya namun aku terlalu takut jatuh. Arfi diam memandangku. Selanjutnya dia menyandarkan tubuhnya. Kamu tahu, apa yang kamu rasakan hampir sama seperti apa yang kurasakan. Aku menoleh padanya yang memandang jauh ke depan. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Dia mempunyai latar belakang yang buruk tapi aku tidak peduli dengan itu. Yang kuingin dia selalu ada untukku, jelas Arfi. Entah seperti apa, aku merasa dia sedang mendeskripsikan hidupku. Julia, boleh aku memelukmu? Tanyanya. Aku menganggukkan kepala. Dia meraih tanganku untuk berdiri dan berpindah ke pangkuannya. Arfi memeluk tubuhku, seperti menyampaikan perasaannya yang terpendam. Perlahan aku membalas pelukannya. Lama kami terdiam akhirnya Arfi melepas pelukannya menatapku. Ada apa? Tanyaku. Dia menggeleng. Aku sudah lama tidak memeluk seorang wanita, aku terkekeh mendengarnya. Posisiku kini duduk di atas pangkuannya dengan tubuhku yang menghadap tubuhnya. Ya kalian mengertilah hehehe. Arfi, boleh aku tanyakan satu hal? Apa? Kamu menciumku, memelukku tapi sebenarnya kita berada di status apa? Maaf jika aku menyinggungmu. Arfi tertawa mendengar ucapanku. Tangannya meraih tanganku, menuntunku untuk memeluknya. Kepalaku berada di bahunya, begitu juga dengan kepalanya berada di bauku. Tidak peduli kita berada di status apa, yang terpenting dari itu semua adalah kita saling memberikan rasa nyaman. Apa kamu nyaman bersamaku? Tanyanya. Aku mengangguk tanpa melepas pelukan kami. Begitu juga denganku. Kamu mau kita seperti ini selamanya? Aku langsung melepas pelukanku menatapnya. Dia terlihat heran menatapku. Kita tidak berpacaran, kita tidak menikah. Kamu mau kita seperti ini selamanya? Lagi, Arfi hanya tertawa. Aku yang masih menatapnya sebal memanyunkan bibirku. Dia ini mau enaknya aja rupanya. Enggaklah bodoh. Kamu pikir aku habiskan masa lajangku begitu terus? Detik berikutnya dia memegang pipiku dengan kedua tangannya dan mendekatkan dahi kami. Kami saling pandang jarak dekat, jantungku berdetak kencang. Aku bisa merasakan hembusan nafas Arfi. Aku mencintaimu, sungguh. Jangan pernah ungkit masa lalumu, kita melangkah bersama. Kamu mau mencintaiku? Aku mengangguk cepat. Air mataku menetes. Tuhan, inikah karuniamu? Inikah malaikat yang kau kirim untukku? Tuhan, inikah jawabanmu atas doaku?
Doa dari mulut seorang yang hina dan kotor. Kini kupercaya Tuhan menjawab seluruh doa umatnya jika didasari dari hati yang paling dalam. Tidak perlu siapa kau dan apa latar belakangmu. Hei, kenapa kamu nangis? Arfi mengusap air mataku. Apa aku menyakitimu? Katakan sesuatu Julia, lidahku keluh. Aku tidak bisa berbicara sedikit pun. Biarkan aku merasakan kebahagiaan ini. Julia, kamu oke? Arfi memegang pundakku mengguncangkan tubuhku. Tangisku semakin pecah, ku peluk lagi tubuh Arfi dan menangis di pundaknya. Dia membiarkanku menangis dan mengelus punggungku. Lama aku menangis, Arfinya ku lepaskan dari pelukanku. Ada apa? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku juga mencintaimu, ucapku pelan. Arfi tersenyum. Terima kasih. Enggak Arfi, aku yang berterima kasih seharusnya. Arfi memelukku lagi. Lama kami saling diam dalam pelukan, seakan menyalurkan perasaan kami masing-masing. Arfi melepas pelukannya dan menatapku. Udah, jangan begini posisinya. Sakit, ujarnya. Aku langsung bangkit dan berdiri. Kenapa kok berdiri? Loh, kok dia malah balik nanya sih? Tadi katanya sakit. Kamu bilang tadi sakit, ucapku. Dia terkekeh. Sakit nih, ketahan celana. Udah sini, pangku duduknya miring. Aku udah khawatir. Kukira kenapa, ternyata masalah pribadinya. Aku kembali duduk di pangkuan Arfi, tapi posisi tubuhku kini miring ke kanan. Aku memperhatikan wajah samping Arfi. Kenapa lihatin aku begitu? Aku tertawa kecil. Perasaan kamu ke aku salah Arfi. Kamu kan tahu aku wanita, berisik. Gak ada yang salah sama perasaanku. Hatiku masih berfungsi dengan baik, ucapnya sewot. Memotong ucapanku. Aku terkekeh mendengar jawabannya. Entah kenapa aku masih merasa tidak pantas disanding dengan malaikat berwujud manusia yang kini sedang memangkuku. Kalaupun ada yang salah, itu kamu, sambungnya. Aku, alasannya, saat kamu tanya tipe wanitaku seperti apa, aku hanya mendeskripsikan kamu di mata aku. Aku tertawa mendengar jawabannya lalu mengalungkan tanganku di lehernya. Menghirup dalam-dalam aroma tubuhnya yang selalu menjadi candu bagiku. Aku selalu merasa gak pantas dicintai sama kamu. Kamu notabene baik, dan aku bukan wanita baik-baik, ucapku. Arfi hanya diam memandang ke depannya. Udah ngomongnya, ucapnya. Kamu gak takut mencintai aku? Tanyaku. Arfi tersenyum remeh. Aku gak pernah takut dengan perasaanku. Pengalaman buruk kamu adalah hal yang tidak kamu sukai. Dengar Julia, hidup ini keras. Beberapa orang rela melakukan hal yang bahkan ia benci untuk tetap bertahan hidup. Dan itulah yang kamu lakukan, ucapnya panjang lebar. Aku terdiam meresapi ucapannya. Dia benar, aku sama sekali tidak ingin melakukan pekerjaan kotor itu. Baik, kita tambahkan satu lagi untuk Arfi. Dia pandai menganalisa dan pemikirannya yang luas juga bijaksana. Kamu sungguh-sungguh berkata seperti itu? Arfi menatapku sinis. Jika aku gak bersungguh-sungguh, untuk apa aku mengajakmu tinggal bersamaku? Aku coba buktikan untuk melindungimu sebelum aku berani mengatakan perasaanku padamu, jelasnya. Aku menunggu Arfi melanjutkan ucapannya. Terlebih menahan emosi dan menahan sesuatu dalam diriku saat melihatmu. Pipinya bersemu mengalihkan pandangannya. Melihatku, aku kenapa? Tanyaku kembali. Aku pria normal Julia, dan kita tinggal seatap begini. Kamu pikir ini tidak menyiksaku? Terlebih saat melihatmu memakai celana pendek. Sungguh aku benci melihatnya, tapi naluri lelakiku selalu ingin menikmatinya. Aku tidak ingin kamu jadi objek seks. Aku mau memperlakukan kamu sebagai wanita dan membuat kamu merasakan lembutnya kasih sayang. Aku tersenyum senang. Entah kesekian kali pria di depanku ini mampu membuatku merasa lebih hidup.
Bahkan dia masih mampu menekan birahinya hanya untuk membuatku merasa bahwa tidak semua pria di dunia ini buruk. Dia lelaki sejati, tidak, bukan lelaki, dia pria. Dan dia priaku Arfi Juanto. Arfi menatap mataku, aku tahu maksudnya, aku memejamkan mataku tidak berapa lama ku rasakan benda kenyal itu lagi. Bibirku dan bibir Arfi kembali bersatu. Aku menekan leher Arfi memperdalam ciuman kami. Bibir kami sudah basah oleh selaiva kami. Aku membuka sedikit mulutku membiarkan Arfi memainkan lidahnya di dalam mulutku. Lidah kami saling bertemu. Ini memabukkan, berciuman dengan orang yang kusayangi itu adalah hal terindah yang pernah menjadi mimpiku, dan kini mimpiku terwujud. Aku mulai mendesah saat Arfi mulai dengan liar melumat bibirku sedikit kasar. Tiba-tiba dia melepas ciuman kami. Aku menatapnya kecewa. Sudah, nanti bisa keterusan, bahaya Selalu saja prinsipnya itu. Lagi pula kenapa sih kalau keterusan, aku rela jika kami harus berakhir di ranjang. Loh kok jadi aku yang agresif sih? Hehehe. Selanjutnya aku hanya tersenyum. Bibir kamu bilang begitu, tapi adik kecilmu sepertinya tidak sejalan dengan apa yang kamu ucapkan, ujarku menggodanya. Kalau dia mah udah otomatis. Ngeliat aja udah berdiri, apalagi nempel-nempel gini, balasnya sambil menunjuk ke dadaku yang menempel di dadanya dengan dagunya. Iya deh aku ngejauh. Aku menjauhkan tubuhku tapi tidak bangkit dari pangkuannya. Yah, padahal kan enak. Gak papalah, si adik bisa dikompromin kok. Sini, deketan lagi. Aku menoyor kepalanya sambil tertawa. Tadi ada yang bilang mau memperlakukan aku sebagai wanita, bukan objek seks siapa ya? Ingetin aku dong, ujarku menyindirnya. Hahaha, iya sih. Paling gak aku tahu perasaanku terbalas sama kamu, loh apa nyambungnya ya? Aku tidak mau ambil pusing, yang ku tahu pria di depanku tidak akan melukai perasaanku. Semoga saja, aku sih kasihan sama adik kamu. Belum lagi yang suka kamu buang di toilet. Nanti anak-anak kamu jadi kecoa loh. Dia memanyunkan bibirnya. Kalau dibuang di kamu nanti kamu jadi endut. Ucapnya sambil menirukan orang gendut dengan tangannya. Aku hanya tertawa dan dia pun ikut tertawa. Aku ingin melakukan itu dengan cinta. Biarkan dia mengalir Julia. Aku tahu cepat atau lambat pertahananku akan runtuh, tapi sebelum itu, aku yakinkan sama kamu bahwa kamu milikku, tidak ada yang boleh mendekatimu, menyentuhmu, atau menjadi kebahagiaanmu. Karena kamu punya aku berhak atas kamu, ucapnya lagi. Aku tersenyum mendengarnya. Ku cubit hidung mancungnya. Ih posesif banget sih. Biarin, akan aku hapus semua bekas laki-laki yang pernah menyentuh kamu. Ide jahilku muncul. Aku bertaruh setelah ini dia akan diam dan pipinya bersemu merah. Tapi kamu belum hapus bekas yang di bawah, ucapku mengedipkan mataku satu. Benarkan dia langsung diam dan, hehehe, ada semburat merah di pipinya. Lagi pula hei, kenapa dia terlalu takut sih melakukan itu? Itu beda lagi, akan ada waktunya, ucapnya mengalihkan pandangannya. Ya udah mulai dari ini aja dulu deh, gak usah yang di bawah dulu, lagi aku menggodanya dengan membusungkan dadaku. Dia terlihat menelan ludahnya. Wajahnya ke arah lain namun matanya melirik-lirik ke arah dadaku. Hahaha entah kenapa aku senang sekali menggodanya. Julia jahat banget sih kamu, dia mengusap wajahnya kasar. Ukuran dadaku memang tidak terlalu besar tidak juga kecil. Tapi aku sedikit bangga karena dadaku cukup kencang dan padat. Hehehe, awas aku mau jinakin si adik dulu. Ujarnya menyingkarkan tubuhku dari pangkuannya. Aku pun berdiri namun ku tahan tangannya ketika hendak pergi. Apalagi, tanyanya. Duduk aja biar aku yang jinakin sini, ucapku mengerling nakal. Udah lepasin.
Dia mengempas tanganku kasar lalu berlari ke kamar mandi. Untuk para laki-laki tentu tahu apa yang akan Arfi lakukan, hehe. Aku tertawa keras melihatnya. Gak usah ketawa, suatu saat kamu akan membayar semua ini, Julia, teriaknya dari dalam kamar mandi. Aku tunggu, balasku dengan teriakan juga. Aku senang sekali menggodanya. Melihat wajah lucunya menahan sesuatu dari dalam tubuhnya adalah kesenangan sendiri bagiku. Jahat ya aku, lagian siapa suruh gak mau, wakak. Beberapa menit Arfi kembali menghampiriku kini yang sudah duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Wajahnya terlihat kesal, aku terus memperhatikannya. Kenapa lihat-lihat? Heh, jutek banget sih. Aku gak lihatin kamu. Aku lagi kasihan aja sama adik kamu. Julia, tawaku pecah saat dia kembali mengerah frustasi. Iya maaf deh. Kamu masih mau nonton apa, tidur? Tidur. Aku mematikan TV dan pergi ke kamar diikuti oleh Arfi. Sampai di kamar Arfi menoleh padaku. Ada apa? Tanyaku. Aku boleh tidur sama kamu di sini? Loh, ini kan punya dia, kenapa jadi dia yang izin sama aku? Aneh nih, boleh aja, siapa yang larang juga? Aku menggeser tubuhku memberikan Arfi ruang, sini tidur. Udah malam, sambungku. Arfi membaringkan tubuhnya menghadap langit-langit kamar dan aku memunggunginya. Julia, aku baru aja mau merem dipanggil lagi, ada apa sih dia? Ya, aku boleh peluk kamu? Tanyanya lagi. Aku menoleh ke belakang dan mengangguk, sini peluk aku. Gitu dong kan jadi kayak pasutri kita, ujarku tidak butuh waktu lama sepasangan tangan sudah memeluk perutku. Aku pun memejamkan mataku, tapi kurasakan pergerakan di perutku perlahan naik ke atas dan menyentuh. Boleh kan? Sedikit aja, aku terkekeh. Boleh, punya kamu ini kan? Lagi aku memejamkan mataku tapi lagi-lagi terusik karena Arfi memanggilku lagi. Julia, kamu yakin gak apa-apa? Duh, lagi pula tangannya cuma di bawah dadaku, bukan menyentuh ini namanya. Dia ini bodoh atau terlalu polos? Oke, si pria random polos yang ingin merasakan enak-enak. Hei, kesal jika dia akan terus menggangguku. Ku ambil telapak tangan kanannya lalu ku letakkan di dada kiriku. Dia sedikit terkejut, bisa kurasakan dari pergerakan tubuhnya. Ia berusaha menarik kembali tangannya namun ku tahan. Udah diam, pegang aja, ini punya kamu. Berhenti ngomong lagi, aku mau istirahat, nah antengkan. Kalau gini kan aku bisa tidur. Aku boleh elus-elus sedikit kan? Lagi dia berbicara membuatku terusik kembali. Aku mencoba bersabar. Tidak sampai 5 menit dia kembali mengeluarkan suara. Julia, kamu gak pakai bra ya? Kalau kamu ngomong lagi kamu yang akan hidup tanpa kuping sebelah, ujarku penuh penekanan. Arfi diam, dan aku tidak langsung memejamkan mataku, takut-takut baru akan ku pejamkan mataku pria bodoh ini kembali bersuara. Aku bersumpah jika dia kembali bersuara akan ku tendang ia dari atas kasur. 10 menit sudah berlalu, kurasa dia memang tidak berniat mengeluarkan suara lagi. Ku pejamkan mataku, tapi aku merasa pergerakan kecil di perutku. Arfi mengelus perutku, menggelus perutku lembut dengan tangan kirinya dan tangan kanannya. Hehe, dia mulai bermain di sana. Sesekali memilin kecil putingku dari luar baju. Seperti bayi besar, hehe. Ya sudahlah, paling gak dia tidak menggangguku lagi. Tidak lama aku terlelap ke alam mimpi. Pagi ini aku sudah berada di kantor. Fiu. Padahal aku masih ngantuk tapi karena deadline hari ini, mau tidak mau aku harus ngantor di jam sepagi ini. Aku selesai membereskan kerjaanku untuk proyek perumahan kemarin, selanjutnya aku tinggal menyerahkan hasil pekerjaanku ke Iwan. Done, monologku. Aku bangkit dan membawa berkas-berkas untuk diserahkan ke Iwan. Setelah selesai aku kembali ke ruanganku, namun langkahku terhenti di depan ruangan Arfi.
Mampir sebentar gak apa-apa kali ya, hihihi. Aku membuka pintu pelan sebisa mungkin tanpa suara dan kembali menutupnya. Aku melihat Arfi di sana sedang sibuk dengan pekerjaannya dan sesekali dahinya berkerut melihat berkas di tangannya. Aku masih asik memandang wajahnya. Jika dilihat, wajahnya dewasa. Bahkan sangat dewasa, berbeda lagi jika sedang diapat bersamaku. Tingkahnya konyol dan jauh berbeda dengan wajahnya yang sekarang. "Ngapain berdiri di sana?" ujarnya tanpa mengalihkan pandangannya pada layar laptop. Aku melangkah mendekat ke meja Arfi memperhatikannya dengan hikmat. Jari-jari tangannya bergerak lincah di atas keyboard laptopnya. "Daripada kamu cuma diam lebih baik kamu kembali ke ruangan kamu," ucapnya lagi tanpa mengalihkan pandangannya. Aku mengelus puncak kepalanya lalu mengecupnya singkat dan beranjak dari posisiku. Saat hendak pergi tanganku tertahan olehnya. "Kenapa? Di sini aja, sebentar lagi kerjaan aku selesai." Aku mengangguk lalu kembali duduk di sebelahnya. Tidak berapa lama Arfi menutup laptopnya beralih menatapku. Dia mengelus pipiku. "Gila, cakep banget pacar gue." Aku tertawa. "Pacar?" Dia mengakuiku. "Aneh juga sih gak ada acara tembak dan mengungkapkan perasaan tapi berjalan begitu aja sejak semalam dia menciumku. Yah ini gila, hubungan gila yang bahagia." Dia memandangku dan tersenyum. Senyumnya merekah. Dia mendekatkan wajahnya, aku memejamkan mataku. Ciuman singkat mendarat mulus di bibirku. Lagi dia tersenyum. "Siang nanti mau makan apa?" tanyaku. Dia tersenyum, "Senyum terus deh." "Makan kamu," jawabnya. Aku menjawil hidungnya. "Au, aku mau dong dimakan." Dia tertawa. Dia mencium bibirku lagi cukup lama dia melumatnya. "Wadaw, salah masuk ruangan kita nih. Kayaknya," ucap seseorang yang masuk tiba-tiba membuat kami menjauh. Si Iwan dan si Okta ternyata yang masuk tanpa ketok pintu dulu. "Yah, jadi ganggu kita deh," ucap Okta. "Ini juga, malah ngompor-ngomporin deh. Sebel. Santai-santai gue kesini cuma mau ngasih ini nih. Udah abis itu, kalian mau lanjut juga gak apa-apa asal jangan sampai kedengeran keluar ruangan suaranya." BAZENG. Dengan entengnya si Iwan ngomong begitu. Iwan meletakkan file map di meja Arfi. Arfi membukanya dan membacanya sebentar. "Terus Okta ngapain kesini?" tanya Arfi. "Gak ngapa-ngapain sih, cuma mau nemenin ini nih," tunjuknya ke Iwan. "Oh ya nih FYI nih ya, gue sama Okta resmi jadian bro. Gue jadi bisa kayak kalian tuh." Kis-kis di kantor. Okta memukul bahu Iwan. "Aduh yang, sakit tahu kenapa sih?" Ini juga si Iwan malah balik nanya. Si Okta malah cemberut. Kalau dilihat-lihat, si Okta mukanya lucu juga, gak kelihatan orang berumur. "Tunggu, Okta ini umurnya berapa ya?" Wan, lu dateng cuma buat ngasih informasi gak penting gitu. Ganggu gue lagi ngemut-ngemut aja." Aku mendelik ke arah Arfi. Iwan cuma tertawa. "Ya sorry, sekali lagi gak tahu gue kalau lu lagi buat skandal sama sekretaris lu. Gagal udah, lu nongol di sela negatif sih. Hahaha buat ngerayain hari jadi gue, malam gue open house buat kita aja. Kita buat skandal di rumah gue gimana? Mantul, ayo aja gue mah. Merduan mana suara cewek lo sama cewek gue nanti?" "Cewek gue lah, desahan cewek gue kayak SC Project X as first man." Mereka lagi ngomongin apa lagi nih? Pandanganku beralih ke Okta yang sedang menatap kekasihnya heran. Mungkin dia sama sepertiku herannya. "Buset, kenceng banget anjir, doi gue mah Yoshimura coy. Adem tapi ngehentak bikin nagih." Aku berdiri dan menggandeng Okta keluar. Okta yang bingung cuma bisa mengikutiku. Tanpa mereka sadari kami sudah tidak berada di ruangan yang berisi dua orang aneh. "Kamu ngerti dia ngomong apa?" tanyaku pada Okta. Okta menggelengkan kepala. "Mereka selain aneh otak,
Mereka mesum juga. Jadi kamu kalau pacaran sama Iwan hati-hati ya. Lah kan kakak juga pacarnya bos kan? Panggil aja Arfi. Iya aku emang pacarnya. Tunggu, kamu kok manggil aku kakak? Tanyaku. Dia malah tertawa kecil. Iya kan tuaan, kakak emang umurnya. Aku mengeritkan dahiku. Di Jakarta ini masih ada orang seperti Okta? Maksudku orang yang hanya selisih 2 tahun di Jakarta tidak akan memanggil orang yang lebih tuanya dengan sebutan kakak kan. Umur kamu berapa emang? Aku baru lulus tahun ini. Aku terdiam memandang wajah Okta. Tidak mungkin, umurku 18 tahun, sambungnya. Satu kalimat muncul setelah tahu umur Okta dalam pikiranku Iwan pedofil. Aku ke ruangan dulu ya kak. Okta melambaikan tangannya. Tidak kusangka Iwan ternyata menyukai daun muda. Bukan daun muda lagi, ini daun baru tumbuh. Para-para. Suara musik berdentum keras. Lampu dalam ruangan pun gemerlap. Yaps, aku sekarang berada di rumah Iwan. Iwan mempunyai ruangan khusus di rumahnya layaknya bar. Musiknya pun bernuansa era tahun 90-an. Tapi jenis musiknya tetap diskotik. Wey bro, gue dateng. Gimana penampilan gue? Udah kayak anak zaman now ya kan? Datang seorang lagi yang masih belum aku ketahui siapa, tapi kupastikan dia juga aneh. Kenapa? Karena perkumpulan Arfi emang aneh semua. Berisik lu Gus, muka lu kayak Astor kedudukan. Ancur, celetuk Arfi membuatku tertawa. Ada-ada aja deh anak ini. Kayak plastik laundry tuh muka lu Gus, ini lagi Iwan nimpalin. Aku tertawa makin keras. Bukan aku aja yang tertawa tapi Okta juga. Ah elah lu pada gak bisa lihat gue senang. Gue bawa doi nih, ujar Agus sok ngambek. Yaudeh bawa mari aja biar kita tabokin bareng-bareng. Gak ada yang beres emang semua nih. Jangan dong. Tar kalau rusak spare partnya kan harus inden. Bentar gue panggil dulu. Agus pun keluar dari ruangan. Gak ngerti lagi deh sama mereka itu. Lagi si Agus pacaran sama robot apa ya? Yang jelas aku dan Okta masih tertawa. Tidak lama Agus kembali sambil menggandeng seorang gadis. Cukup cantik gadis yang dia bawa, sungguh. Kulitnya putih tinggi dan matanya belo. Widih. Siapa nih Gus? Tanya Iwan. Nyokap gue. Pacar gue lah gila. Tadi kan gue udah bilang, budek mata lu emang? Sewot Agus. Sungguh aku di sini seperti menonton opera. Lucu sekali mereka berbakat jadi pelawak. Namanya, maksud gue Agus. Gue juga tahu itu pacar lu, gak mungkin bokap lu, balas Iwan. Kan gak ada yang beres saut-sautannya mereka. Namanya Gracia, cakep kan namanya kayak orangnya. Cakep sih Gus tapi bego, mau aja sama lu, celetuk Arfi. Aku memukul bahunya. Apa sih Beb? Aku memberikannya tatapan tajamku. Ucapannya barusan bisa membuat gadis di sana tersinggung. Udah ah. Nih Gus kenalin ciwai gue, asik ya kan wakak. Namanya Okta. Okta menyalami Agus dan juga gadis di sebelah Agus yang bernama Gracia. Nih siapa cul namanya? Pacar lu apa istri lu? Tanya Agus ke Arfi. Doain aja, dia Julia. Julia Ananta. Aku menyalami Agus dan Gracia. Nah udah saling kenal kan? Sekarang kita bubar, ujar Iwan. Mantep, ada air panas kagak di belakang? Timpal Agus. Emang ketek kelabang kalau ngomong gak pernah ngenakin, celetuk Arfi. Bentar deh, ketek kelabang kayak apa? Becanda gue bro-bro semua. Kita kan udah lama gak ngumpul. Selama ini kita sibuk terus kan? Gue ada usul, gimana weekend ini kita ke puncak? Jelas Iwan. Bagus tuh Vi. Aku mau ke puncak dong, bisikku sama Arfi. Oke, gue sama doi gue setuju. Lu gimana Gus? Aku sih yes, jawabnya sok laga seperti juri di acara pencarian bakat. Doi lu, tanya Iwan lagi. Kamu bisa ikut yang?
Tanyanya ke Gracia. Gracia hanya menganggukkan kepala. Tuh ikut gue berarti, ujar Agus. Mantul, jadi ya, awas jangan sampai cancel. Awas aja sampai ada yang cancel berarti dia gak ikut, ujar Iwan membuat semua menatap Iwan. Yang sabar ya Ta, terimain Iwan apa adanya. Gitu-gitu dia bukan temen gue loh, ucap Arfi. Iya Kak, aku tahu kok. Aku sedih juga kenapa Kak Iwan begini, prihatin kan? Gue mah lebih prihatin sama perasaan lu Ta. Kenapa lu bisa suka sama si Iwan gini? Kini Agus ikut nimpalin. Ah, udah tiap gue bercanda gue diginiin terus dah, ujar Iwan membuat semua tertawa. Ya, ngomong-ngomong Okta, kamu adik kelas aku bukan sih? Ucap Gracia menunjuk Okta. Iya Kak, bener. Kita pernah satu sekolah dulu pas SMA. Iya, aku kira aku salah. Taunya bener, hehe. Gak sangka kita ketemu di sini ya. Kakak dulu yang galak ya, yang suka marah-marah kan, hehe, secara kakak ketua OSIS dulu. Oke, mereka mulai nostalgia sendiri dan seru sendiri berceritanya sampai pada titik pembahasan Arfi ikut berbicara. Emang kamu selisih berapa tahun sama Gracia? Tanya Arfi pada Okta. Aku kelas 10 Kak, Gre kelas 12, semua terdiam kaget kecuali aku dan Gracia. Aku memang udah tahu umur Okta, sekarang jadi gak kaget lagi. Wan, lu macarin anak baru lulus? Tanya Agus. Iwan mengangguk, kenapa, emang salah? Gila, ujar Arfi dan Agus bersamaan. Umur lu berapa Cul? Parah juga ente Gan. Tahu lu gile? Anak baru mau numbuh ditakis juga belum juga ada bulunya tuh, gue rasa bulu apa Vi? Wakak, lah emang kenapa? Dia aja gak keberatan kan? Bela Iwan. Ya enggak, cuma lu gak kasihan sama doi lu tuh masih, emang kenapa? Gak ada yang berhak larang-larang perasaan aku ke Kak Iwan. Ini perasaan aku, lagian Kak Iwan juga mencintai aku tulus. Aku tahu aku paling muda di sini dan selisih umurku sama Kak Iwan hampir 5 tahun. Tapi cinta gak mandang umur dan latar belakang. Kami saling mencintai, di mana masalahnya? Kalau ada yang keberatan sini hadapin aku, ujar Okta membuat kami terdiam semua. Apa yang dibilang Okta ada benarnya juga sih. Seperti aku, latar belakangku buruk, tapi Arfi masih mau mencintaiku. Seharusnya Arfi tidak berkata seperti yang membuat Okta tersinggung. Kami saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sebaiknya aku ambil inisiatif. Maafin kami ya, kita gak ada yang larang perasaan kamu kok. Bahkan jika Iwan tidak bisa menjaga perasaanmu, bilang sama kami ya, ujarku mengelus punggungnya meredam emosinya. Okta duduk kembali, suasana masih canggung. Aku memberi kode pada Arfi untuk meminta maaf pada Okta. Ta, maafin gue ya. Gak seharusnya gue bilang gitu tadi. Gue cuma kaget aja, ucap Arfi. Gue juga ya Ta, maafin gue, Agus juga berucap. Okta mau maafin kalian, tapi satu syaratnya. Apa? Bilang aja Ta, kita kabulin kok semuanya, ya kan? Ucapku memandang orang-orang di sini. Mereka menganggukkan kepala. Syaratnya weekend kita ke puncak. Aku mau kalian neraktir, kita mulai dari villa, makan, ongkos semuanya. Jadi aku sama Kak Iwan gak keluarin uang sepeser pun, ucap Okta. Arfi menyemburkan minumannya. Buset, lu gila apa Ta? Laki lu juga kan tajir. Wan, cewek lu tuh, aku menatap Arfi tajam. Iya, kita ikutin kemauan kamu kok, ujarku. Hahaha, rasain, kalian sih ngeremehin pacar gue, ucap Iwan bangga. Biarin deh, yang penting suasana jadi kondusif lagi. Acara kembali berlanjut, tertawa riang, celetukan aneh bin ngaco sering mereka lemparkan. Dan kami para wanita hanya menikmati candaan mereka. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Lah lu mau kemana Wan? Nganter pacar gue bego.
Brabeklo dia nginep di sini, ke rumahnya, ke Bulan, ke kosannya. Dia ngekos di sini. Sama aja kunyuk, lu ke kosannya lu main di sono juga. Kagak lah Vi, gue nunggu dulu. Nunggu sepi gitu, nunggu dia berbulu, hahaha. Bangke juga kamu Wan. Mereka tertawa berdua. Aku memilih masuk ke mobil duluan. Tak lama Arfi melajukan mobilnya. Jalanan sepi karena udah tengah malam mungkin. Tak butuh waktu berapa lama kami sudah sampai di apartemen. Setelah bersih-bersih dan mengganti pakaianku, aku dan Arfi pergi tidur. Kenapa kamu lihatin aku? Tanyaku melihat Arfi yang menatapku di atas kasur. Aku duduk di kasur mendekat pada Arfi. Dia hanya tersenyum padaku. Aku memiringkan kepalaku menatapnya. Kamu kenapa sih Vi? Gak lagi panas kan? Ucapku meletakkan punggung tanganku di kening Arfi. Suhunya normal kok. Iyalah, emang aku lagi sakit apa? Ujarnya sewot. Ya terus kamu kenapa? Mabuk, perasaan banyakan minum air putih tadi. Gak mabuk aku cuma mau tidur sambil meluk kamu lagi. Boleh gak? Tanyanya. Aku terkekeh. Meluk aja kan? Gak nambah yang lain-lain? Aku mengedipkan mataku sebelah. Arfi terlihat murung dan mengangguk pelan. Iya deh gak apa-apa, peluk aja. Tawaku pecah setelah melihat wajah Arfi memelas. Oh ya ampun, siapa yang tega melihat wajahnya yang murung seperti itu? Emang kamu mau apa? Tanyaku. Arfi menggelengkan kepala, peluk aja cukup kok, aku beneran deh. Loh gak mau megang-megang lagi? Tanyaku menjawil dagunya. Kalau kamu gak mau, aku gak maksa kok. Aku gak suka maksa orangnya. Aku mencium pipinya, lalu mengajaknya tidur bersamaku. Sini deketan, mana tangannya? Arfi memelukku. Aku menuntun tangannya ke dadaku. Posisi kami seperti kemarin. Makasih ya. Iya, ini nikmat lagian. Aku jadi bisa tidur nyenyak. Dulu kamu, aku gak pernah nikmatin sama klienku dulu. Aku gak cinta mereka, ujarku. Arfi mencium belakang leherku. Aduh, Arfi udah dong, jangan mancing, dia hanya terkekeh. Sesekali aku yang mancing kamu, balasnya dengan tangan yang masih di dadaku. Aku hanya tertawa kecil. Kamu laki-laki enak, bisa muasin diri sendiri. Aku kan perempuan, gak bisa lakukan itu sendiri, ucapku. Hehehe, iya enggak deh. Boleh aku pegang keduanya? Aku mengangguk pelan. Kini tangan Arfi sudah berada di dua buah gundukanku, namun ia masih memegangnya dari luar kaosku. Kita main aja yuk, ajakku yang tentu hanya bercanda. Akan ada waktunya Julia, balasnya. Kenapa? Kan aku udah berbulu, ujarku dan Arfi hanya tertawa kecil. Candaan tadi masih aja dibawa-bawa. Jadi mau lihat bulunya kan? Mulai berani dia wakak. Haha, abis dilihat, diraba deh. Abis diraba dipompa enak tuh kayaknya. Kami pun tertawa. Aku tidak lagi merasakan gerakan-gerakan kecil di dadaku. Nafas Arfi sudah teratur dan terdengar dengkuran halusnya. Arfi sudah tidur rupanya. Lebih baik aku menyusulnya. Aku memejamkan mataku, tak lama aku pun terlelap.